Jadi hari ini kita bakal makan mukbang mie pedes yang kita bikin sendiri. Cabenya lebih dari 10 ya tadi ya. Iya, baik banget. Baik banget. Terus kita lengkapin pakai ayam, sosis sama telur setengah mateng. Wah, enak banget kan? Dan kali ini juga kita bakal ngomongin apa? Ngomongin tentang fake friends ya. Jadi Kalian tahu kan fake friends? sambil pedes-pedes Ngomongin ngomongin pedes juga. Jadi tambah seru. Oke. Keep on watching ya, guys. Aduk ya, aduk dulu. Ini ayamnya kita geser dulu ya, gengs. Ih, begitu ya, Pak. Cabe. Oke. Maaf ya. Ya. Sosisnya mentul. Ya, begini. Terus ini. Ada sawi juga, gengs. Itu ada sawinya juga. Tadi ada suara aku ya? Ini Dalam apa? Nah, ini udah nih, kita udah aduk ya. Kita aduk tuh. Kita tadi mau sembari ngomongin apa? Fake friends. Wah, debak. Terus banget. Pedes. Bibir baru makan sesuap ya? Ya bibir kita udah pink. Ya kan? Kita lagi ngomongin fake friends ya. Kalian tahu kan fake friends itu apa? Apa sih fake friends sih? Fake friend, fake, bohongan, teman, friend. Jadi Pokoknya temen yang di depannya baik, di belakangnya busuk tuh fake friends. ya jatuh. Ih, banget sih. Jatuh-jatuhan mulu ini. Ini pedes. Kita ngomong bener loh, ini pedes banget. Banget. Cabai lebih banget dari 10. Tapi enak, ya kan? Jujur sih ini enak. Kalian harus nyobain Kalian harus bikin dan nyobain. Ini bagus banget. aja. Sawinya kemana ya? Bantu ada sawi juga, gengs. Coba ya. Kita kan tadi mau bahas fake friends ya, gara-gara makan di sini kita jadi nggak fokus deh. Soalnya bisa enak. Kalian harus nyobain. Boleh lah endorse. Terus Lanjut. Aku tuh cerita curhat ke dia. Jadi dia tuh beda kelas. Aku tuh 71, dia 73. Kelas 7. Terus cerita banyak hal sama dia. Dan aku tuh nyaman cerita perempuan sama dia. biasa ya, curhat gitu. Curcol lah. Nah, tapi ternyata dia itu ngomongin curhatan aku Di belakang. iya ke musuh, serius Ya ampun. sampai tau nggak, lagi udah mau pulang nih, ditanyakan itu sekolahan itu diteriakin sama Aji gitu, dilabrak pas mau pulang. Sumpah itu pertama kali loh dilabrak. Pasti kamu takut ya, Ji? Takut, langsung ngegas aja ngeng. Aku juga punya. Pas kapan tuh? SMP juga sih. Emang rata-rata temen SMP tuh kayak gitu ya. Kayak temen yang terbaik tuh SMA, SMP buruk, nanti kuliah nih nggak tahu gimana. Iya. Tapi kayak pertemanan kuliah itu juga hampir rada-rada mirip SMP ya, toksik ya. Bener nggak? Bener banget. Kayak bakal kayak gitu. Terus lanjut. lanjut. Baru makan dikit loh. Iya kayak gitu. Sama aku juga kayak kamu cerita. Terus dia ngomongin aku gini di belakang. Terus ujung-ujungnya, kan aku cerita tentang cowok ya. Dia ngomong dong ke cowok itu, kan nggak banget ya. Itu apa ya? Bakal list pertemanan yang bakal aku jauhin banget sih. Karena itu Nggak baik buat diri kita juga. iya nggak baik buat diri kita. Kayak terus gue pernah dengar deh cerita yang kayak sahabat nikung temennya sendiri. Itu parah banget gak sih? Soal cowok. Jadi orang ini curhat ke sahabatnya tentang cowok yang dia suka. Terus dia sahabatnya malah
ngedeketin dong ke Mm-mm. cowoknya. Ke cowok itu. Parah banget itu masih sumpah. Parah. Ih, najis banget gue sih ya, parah banget. Nyari yang real gitu, real friends tuh Itu susah. susah banget. Kayak perlu perjuangan. Lu perjuangan. Aduh. Ini nggak bohong, bagus banget. Ini tuh udah kecampur Makan semua. aja ya. Makan. Nah, ya Megan. Aduh, kita nggak nyiapin tisu ya, lupa. Tadi kan bahas fake friends ya. Kita mau cerita juga nih pertama kali kita ketemu ya. Ji. Iya, pertama kali kita ketemu. Kita itu satu SMK ya. Satu SMK. Nih kita sekarang udah kuliah nih, kuliah pun kita satu. Kita satu. Cuma beda Iya. jurusan, dia akuntansi pajak, gue akuntansi biasa. Iya. Tuh. Iya. Kita ketemu nggak sengaja, Mei. Pas MPWS, Iya, itu hari terakhir. hari terakhir waktu jogging-jogging gitu ya. Jogging kan MPLS 3 hari kan. Iya, dulu sih ya sebelum ada pandemi. Dulu. Kayak gue kesel aja gara-gara corona tuh. Jadi Iya. kita kayak terbatas ruang sosialisasinya. Iya. Dulu tuh waktu SMK itu ada MPLS kan, 3 hari aja. 3 hari MPLS. Itu seru Senang, banget. seru banget ya. Seru banget. Ya, boleh banget suka di sini. Gue suka sama kakak kelas di situ. OSIS. Anak Inisialnya S. S. KS. Gue Kita suka mana sama KS? dia. Ya, kita KS. Nah, hari terakhir tuh pas jogging kita nggak sengaja ketemu ya, Mei. Dia tuh mimpin jogging. Iya. Mimpin senam ya Ji Mimpin waktu senam. pertamanya. Abis senam baru jogging bukan sih? Senam. Kayaknya Iya, senam dulu baru, baru jogging ya? Ha-ha. Senam dulu baru jogging. Pas senam gue ketemu sama kakak kelas itu gitu. Gue nanya dia sama dia nih pas MPLS lu kenal dia. Terus kata dia Kenal. kenal gitu, tapi siapa kata gue gitu. Gue kan nggak tahu awalnya itu namanya siapa gitu. Terus kata dia namanya ya S itu. Si S gitu. itu. Karena disensor takutnya orang nggak nonton. Dan sampai sekarang gue masih suka sih. Masih suka. Masih sampai dia punya pacar. Iya. Dia udah ganti pacar berapa kali? Iya, Banyak gue masih ya? setia nungguin. Dia entah dia nggak peka atau dia nggak suka sama gue sih. Oh, udah semangat. Aduh. Pokoknya masa-masa SMK tuh seru banget ya. banget Seru banget. Nggak bohong. Kuliah juga, kuliah parah ya. Ini gue ospek kita online lah. Ospek online. Ntar kalau dimarah-marahin gimana? Pakai Enggak sih, bukan ospek sih kayaknya. Lebih ke kayak profesa. Tanya jawab gitu tentang ruang lingkup kampus. Terus kalau tanya jawab itu harus benar. Hah? Kita jawab pertanyaan, tapi pertanyaan itu harus benar. Itu kita ditanyanya live pakai Zoom atau kita Gue sih kerjain? dapat infonya kalau kita apa namanya profesornya itu dia dapat video, nanti setelah video itu kita pahami nih. Terus soalnya apa nanti ada jawabannya di video itu gitu. Soalnya kan kita beda gelombang. Ya, Profesornya bareng berapa sih bareng? bareng semua. Gelombang 1, 2, 3 bareng. Semua Aduh. satu. Ini banget. Aduh. Kita tuh satu kelas ya, Mei, 3 tahun. Di kelas angka 3. A3, akuntansi 3 maksudnya. Jadi di sekolah saya itu ada akuntansi 1, 2, 3. Banyak AP itu jurusannya. AP 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Terus ada multimedia, banyak ya Ji? RPL, TKJ. Itu sih. Gitu gengs. Suka dukanya apa, Mei? Aduh, Satu gue kelas. sih yang paling gue apa namanya itu ya, uji kom. Gue sampai nangis tau, sumpah. Lu tau nggak? Kita tuh uji kom buru-buru banget, tau kan? Ingat gak? Uji kom kapan? Uji kompetisi loh, yang tiba-tiba diinfoin harus ini, terus praktek. Ingat gak buru-buru yang bahasa Inggris gitu? Oh, ujian praktek. Terus uji kom juga kan kita Iya, buru-buru. kecepatan ya kan? Harusnya kapan dikerjain kapan gitu. Cuma waktu pas ujian-ujian itu kita tuh kepisah ya. Iya, Beda karena kelompok. gua absen waktu itu 20-an ke bawah, dia absen atas. atas A, soalnya kan Azia, Gitu, guys. Melinda M. Jadi kita beda lumayan ya, jauh. Lumayan jauh, jadi gua masuknya ke sesi 2, dia sesi 1 gitu. Kalau sih. guru-gurunya
Kalau guru, gue juga sempat suka lah sama satu guru. Aduh, siapa tuh? Diinisialin aja, diinisialin. Inisial Pak Oe. Dia udah nikah. Pak Oe. Tau nggak? Yang Oe. guru yang gue suka ini Ji. Ya Ji, nikah sama istri namanya Melinda kan? Gila nggak gue? Bener. Berarti jodohnya Melinda yang situ yang Iya, tapi semoga aja gue dapetnya modelan kayak dia. Soalnya Amin. Pak Oe ini tuh, lu tau gak sih kenapa gue suka sama dia? Kenapa? Karena tuh Pak Oe ini tuh pertama ngajarinnya tuh sopan banget, kalem banget, terus halus banget. Nggak pernah tuh dia di kelas yang namanya ngomel-ngomel, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah, gengs. Dia ngajarinnya sabar bahasa ya, ceritain. cerita ya. Jadi kita cerita tentang apa? Pak We. Pak We, iya. Jadi gue suka banget sama dia tuh awalnya karena dia tuh ya yang tadi gue bilang baik banget, emangnya baik banget ya. Baik banget, ngajarnya sabar banget. Terus dia nih ngajarinnya, misalnya kita bab 1 kita belum ngerti sama sekali, bakal diulang terus sampai kita ngerti. Jadi dia tuh nggak memaksakan kalau kita harus ngerti sampai bab yang dia mau, enggak gitu ya Ji ya. Pelan-pelan. Kayak gitu. Terus orangnya tuh suka bercanda. Terus yang paling penting ganteng. Ganteng. Waktu itu Melinda berangkat PKL duluan ya? Aku PKL ya. Berarti- Aku pertama kali dibuka tuh aku langsung kayak PKL. Kau PKL di mana Ji? Di itu Bispar. Yang Kalau aku di belum- Bank BTN. Kita beda. Dan ya ampun, Aduh, Kak siapa? Kadek. Kadek. Jadi- Terus Dayanti. Chris Dayanti. Cowok cewek lah. Cowok. Cowok iya. Lanjut ke Nah, tadi kan kita ngomongin bahas tentang PKL ya. Waktu gue PKL dulu ya gue ceritain ya. Waktu Iya. gue PKL di Bank BTN, Bank BTN. itu sorry ya, cobaannya baik banget. Gue nggak bohong Ji. Yang udah banyak banget kayak ya ampun gue tiap hari cuci mata enak banget pokoknya. Cuci mata ya enak ya. Kalau di tempat PKL Aji ya, itu rata-rata udah 50 tahun ke atas semua. Soalnya Cuci mata gimana? Kayak di itu ya, apa kayak dinas gitu ya, apa sih? BUMN ya? Bukan. Mirip-mirip PNS, kayak gitu ya? PNS. Oh iya, Banyak kan PNS PNS maksudnya. udah pada Tua gitu, bener. tweet. Tapi sama sekali nggak ada yang ganteng. nggak ada Sama sekali sih. sama sekali. Maksudnya Kalau kayak gue mah banyak Ji, kayak lu mau lihat ke kanan ke kiri tuh cowok semua dan gue suka itu. I like it. Melin pas PKL di bagian apa? Customer service Suka dukanya. di CS ya. Jadi itu kan kita PKL 2 bulan ya. Nah, bulan pertama itu gue di atas Ji, di bagian dokumen. Jadi di bagian dokumen itu gue kayak ngesortir dokumen nasabah, kayak misalnya mau ituin tanah, ada surat tanahnya, bla bla bla, banyak gitu kan ya. Iya. Mau ngebangun atau apa kan ya gitu, yang ngurusnya ke bank gitu. Nah udah kayak gitu di bawah sebulan gue ditarik di atas sebulan gue ditarik di bawah. Pindah-pindah ya? Gue di CS sebulan. Nah di CS itu tuh yang paling gue nggak terlalu suka. Karena apa? Mungkin pertama kali ya buat gue. Jadi gue waktu itu nerima telepon, kan gue tugasnya nerima telepon dari Nerima nasabah. telepon? Beneran? Nerima Serius? telepon langsung? Iya. Jadi nasabah yang mau apa, komplain atau apa, gue disuruh ngangkat. Iya. Serius. Terus gue ngangkat dan nasabah itu ngomel-ngomel tentang uang. Gue kan nggak paham, maksudnya gue kan cuma anak PKL di situ, sedangkan makanya itu kan tanggung jawabnya agak besar. iya makanya. Terus kakak CS itu lagi ke atas kan. Nah gue tuh lagi jaga di ruangan sendiri gitu kan. Terus gue kebingungan dong, katanya ini gimana sih, kamu cari mbak CS-nya gimana sih gitu-gitu. Gue kaget dong. Di telepon? Iya di telepon, ngomel-ngomel langsung. Ngomel-ngomel? Parah banget emang. Itu kan tanggung jawabnya lumayan gede. Iya sih. Akhirnya tuh cuma kayak ngurus-ngurusin, gak langsung berhadap sama nasabah langsung. Sama nasabah, makanya kan gue diajarin cara nerima telepon pertama kali itu gimana. Diajarin. Ulang. Aduh, boleh coba nih ya. Coba. Saya telepon ya, misalnya. Tit.
selamat pagi dari customer service, bisa dibantu kayak gitu ya contohnya gitu kan. Tapi di setiap bank itu beda-beda, gue diajarinnya kayak gitu. Nah terus bukan cuma nasabah doang, kayak misalnya bagian dokumen, nelpon ke CS, ada yang perlu ditandatanganin, ada yang perlu diapain. Nah Itu Melinda yang ngangkat iya, gue yang angkat sendiri. iya. Terus lebih berat juga kerjanya di bawah, karena apa? Orang kan nyairin uang ya, nyairin uang dalam bentuk apa? Slip. Cek. Oh, cek. Dan itu berpuluh-puluh juta. Wow. Gue harus minta tanda tangan ke manajernya, Wow. lewat sekretaris. Lu bayangin dong, gue bolak-balik. Mantap. Ya gitu deh, lumayan sih, kayak nambah pengalaman ya sih. Nambah pengalaman banget. Kalau aja gimana? Kalau aja itu suka dukanya banyak banget ya. Aja dapat di bagian persuratan. Kayaknya kita nyimpang semua ya, akuntansi. Ini bagian customer service, Kalau customer service itu kan lebih ke kayak perbankan. administrasi. Perbankan. Perbankan ya? Masuk ya kan dia bank BTN. Oh iya, sama itu juga administrasi perkantoran kan Itu ya? bisa masuk juga AP. Telepon. Perbankan syariah, perbankan sih, jurusan perbankan yang harusnya masuk sana. Cuma gini loh, kita kan masuk akuntansi, di mana akuntansi itu mengelola suatu keuangan, di mana kita nggak bisa langsung mengetahui keuangan suatu perusahaan atau suatu PT gitu kan ya, karena itu kan bersifat apa? Sensitif. Privasi, ya sensitif juga gitu kan. Cuma boleh karyawan ya, mungkin kalau kita udah kerja ya boleh. Boleh gitu kan. pasti kita bisa Gitu guys, tadi kita bakal bahas tentang akuntansi juga nih, mau denger nggak? Stay tune aja di YouTube kita bakal bahas-bahas tentang akuntansi juga. Ya kan karena kan kita juga ngelanjutin akuntansi di kuliah kan. Awalnya gue gak kepikiran loh mau akuntansi. Sumpah, itu gue jurusan SMK itu kayak waktu itu sisa akuntansi, AP sama perbankan kalau nggak salah waktu itu. Gue ambil aja AK gitu. Tuh, kalau lu gimana? Emang udah memantapkan Dari diri awal. akuntansi? Ya, dari awal memantapkan diri untuk akuntansi. Karena kan kakak sepupu tuh dia jurusan SMK akuntansi. Itu kata dia prospek kerjanya bagus. Lalu minum dulu pedes. Emang sih bagus. Kayak bakal dicari semua kan, Iya, semua kan? perusahaan pun langsung pada nyari. Semua perusahaan kan pasti bakal butuh akuntansi. Kan jadi prospek kerjanya bagus. Balik lagi ke cerita pas PKL. Nah, aja tuh ditaruh di persuratan. Jadi tuh persuratan itu divisi paling tersibuk ya. Karena kan masuk jam 7.30, pulang tuh harusnya jam 3.30, setengah 4. Jadi bagian persuratan itu divisi tersibuk ya. PKL tuh dari Senin sampai Jumat, masuk jam 7.30, pulang jam 15.30. Tapi kalau persuratan pasti mundur pulangnya, ntar jam 4, ntar jam 5. Paling terakhir. Karena apa? Pagi nih, kita cuma ngurusin surat yang emang udah ada di kemarin. Surat masuk ke surat keluar gitu ya. Ya, surat masuk, surat keluar. Nah, nanti pas kita udah mau istirahat kosong tuh, nggak ada surat masuk sama sekali, atau surat keluar itu Pas nggak ada yang akhir ada. datang. Kirain udah mau jam 3, itu surat masuk semua, numpuk. Jadi kamu pulangnya terakhir dulu dong? Terakhir kan pulang bareng temen kan, dia di divisi atas kan, aku di divisi persuratan. Nah, dia tuh nungguin sampai lama banget karena ya itu emang surat tuh datang terakhir-terakhir, emang ngeselin kadang. Terus Dulu sama sih sama gue. ya kan, Gue pas di bagian CS kayak gitu. Kan orang mau cairin cek gitu ya, nggak nentu gitu, pas mau di akhir-akhir baru banyak. ya kan. Dan tau nggak yang gue kaget itu gini aja, kan di PT Bank Tabungan Negara itu ada dua, ibaratnya tuh ada yang VIP sama yang biasa. Iya. Yang VIP apa namanya, premium gitu ya. Premium, Jadi kayak tempat orang-orang kelas atas lah gitu Iya, ya, ngerti ya maksud gue. atas. Nah, gue kaget dong, sorry, saking kagetnya boy, sampai loncat. sampai loncat. Gue kaget dong, kaget kenapa? Yang apa, nominal yang dicairin dalam ceknya itu bukan sejuta, maksudnya bukan 10 juta. 1 miliar. Oh my God. Bayangin, itu duit seapa gitu, maksudnya orang bisa deposit uang sebanyak itu gimana gitu. Mungkin dia Ngerti nggak? perusahaan gede.
Nah, gue mikirnya segitu buat investasi atau buat apa gitu ya. Kalau nyairin uang segitu ditaruh di koper, di tas, apa di Nah, amplop? kalau yang proses uangnya keluar gue sih nggak tahu ya, karena kan yang gue laluin itu hanya proses dimana ada bukti nih, bukti transaksi cek itu ada nominalnya misalnya 50 juta. Iya. Dari 50 juta itu gue harus minta tanda tangan dulu sebelum bisa cair. Nah, kalau gue nggak dapat tanda tangan dari manajer yang atas, itu duit nggak bakal bisa cair sampai kapanpun juga. Jadi kayak nunggu persetujuan gitu Nunggu baru persetujuan. keluar. Karena Iya. lumayan banyak ya. Ya itu yang biasa aja hampir 50 juta, 100 juta kan, Iya. 200 juta. Berangkas tau berangkasnya nggak di mana? Oh tahu, di sampingnya itu lebih ke kayak surat-surat tanah gitu sih kalau. Oh, jadi bukan yang kayak di film-film ya? Bank itu isinya berangkasnya uang emas. Mungkin ada, cuma nggak ketahuan sama anak magang, kayak gue kan magang gitu di situ. Gue masuk Karena dan gue mungkin pegang itu- kuncinya juga. mungkin itu dijaga ketat ya? Bisa jadi kan gue bilang keuangan itu sifatnya privasi kan. Iya, benar. Apalagi gue bukan karyawan situ gitu. Gitu. Nah kalian nanti kalau misalnya mau ngambil jurusan akuntansi atau mau magang bisa tuh ya. Bisa. Referensi dari kita. Seru banget kok belajar akuntansi, ngambil jurusan akuntansi. Kan pandangan orang kan gue pengen matain satu kalimat yang Nah. tentang anak akuntansi. bener. Pandangan Katanya orang. anak akuntansi itu pinter. Kedua anak akuntansi itu pinter matematika. Iya kan? Enggak, sumpah. Enggak Akuntansi nggak seribet itu. seribet itu. Bener, akuntansi nggak seribet itu. Pokoknya kalian tuh hanya harus menguasai itu pertambahan, pengurangan, kalian pembagian. Dan yang paling penting dalam akuntansi itu teliti. Kita harus teliti banget. teliti. Banget. Bukan kalian ngapalin rumus X tambah Y gitu. Iya, enggak. dan ya gue kalau disuruh pilih jurusan matematika atau matematika atau akuntansi ya, gue bakal tetap milih akuntansi sih, karena menurut gue akuntansi itu nggak terlalu ribet, walaupun Iya. emang bakal pusing ya Ji. Pusing karena kan banyak data. Kita tuh harus memindai. Dan yang kita hitung pun bukan 1 juta 2 juta sampai Iya. miliar kita Sampai pernah ya miliaran pernah. gitu. Gitu. Jadi dan Nolnya banyak. iya, dan nominal tuh kasat mata gitu, nggak ada gitu ya, duitnya tuh nggak ada. Nggak ada. Kita ngitung Duit duit setan gaib. gitu. Duit gaib Tuh. yang kita. Sorry guys, tadi kamera kita mati, kita Iya. ganti kamera. Kita ganti kamera. Ya gitu. udah ya, jadi terima aja ya Iya, guys. terima aja. Gitu. Terus sih sampai mana tadi? Kita ngomong tentang akuntansi, Oh iya, tentang matahin perkataan orang-orang atau asumsi orang-orang gitu. ya katanya jurusan akuntansi itu susah. Dan harus yang pintar doang yang masuk. Nggak, gua ngebantu. Dah, jadi kita lanjut kemana? Kemana? Asumsi orang-orang. Ya, Yang tadi udah kan asumsi orang-orang. kita ngebantah keras soal itu ya guys. Iya. Jadi don't touch Don't touch. Allah kan? Kok nyambung sih? Jangan Don't lihat, don't Don't judge judge book a by a cover. cover. Pokoknya don't judge book by a cover. Gitulah itu pokoknya. Nah, terus kita mau ceritain lagi nih tentang guru-guru kita. Pas SMK. Mm-mm. Ini kita udah lulus ya, baru lulus tahun ini. baru lulusan nih, ijazahnya belum keluar nih. Biasa kita mau keluar guys. Ijazah belum keluar. Guru 3 favorit guru yang Melin favorit. Pawe, Pawe. Pai. Pai. Itu udah pasti ganteng. Pasti ganteng. Ganteng banget. Terus satu lagi Bu F. Bu F. Nih, jadi kita punya dulu waktu kelas 10 aja. Iya. Bu guru inisialnya F, Bu F kita manggilnya. Iya, Bu F. Nah, guru ini tuh ngajar akuntansi ya, akuntansi dasar ya. Oh, Bu F yang satu akuntansi dasar. Iya. Oh ya, soalnya Bu F ada 2. Ada 2. Yang satu akuntansi, Ngajar yang satu. MTK. Yang satu ngajar MTK kan? Nah, yang ngajar akuntansi ini gue suka banget sama dia. Kenapa? Karena dia tuh ngajarinnya bagus sih. Simple. Jadi gini loh, materi yang rumit itu sama dia tuh dibuat sesimpel mungkin biar kita tuh gampang ngertinya. Iya, bener banget. Tapi sayangnya pas kita naik kelas 2 Dia resign, dia resign pindah karena ke Lampung. Padang. Padang ya, Padang. dia menikah, akhirnya dia resign. Kok nggak salah sekarang udah punya anak ya? Iya. Congrats. Congratulations. Tuh. Sumpah kayak kehilangan banget ya. Kehilangan sih pasti ya guys. Soalnya ngajarnya tuh enak banget gitu Bener. loh. Terus kan Ini 11-12 sama Pawe mau disebut merek. gitu. Jangan jadi Cuma sebut bedanya kalau
Pawe ini orangnya ini ya adem ayem Adem maksudnya. ayem, Nah kalau Bu F ini agak frontal gitu ya, kasar enggak ya? enggak. Apa ya? Gimana? To the point orangnya, enggak menem apa maksudnya? Kayak misalnya dia mau A, jadi A bakal ngomongnya kayak gitu, jadi kayak nggak basa-basi tuh. Nggak basa-basi, orangnya nggak basa-basi Banget. dan nggak bertele-tele. Iya Udah benar. gitu dia juga kalau Bu F ini sering kayak ngasih apa latihan maju ke depan. Iya, maju ke depan. benar. Kalau Pawe enggak. Tapi menurut gue latihan itu penting juga sih Ji, Penting. buat akuntan-akuntansi kayak kita gitu. Sebenarnya latihan-latihan yang kayak gitu yang kita ditunjuk-tunjuk itu yang kayak bikin spot jantung. Itu ngelatih mental juga nggak sih? Ngelatih mental dan ngelatih otak kita buat berpikir. Kalau semakin sering kita dilatih kayak gitu, otak kita semakin bekerja, bakal jadi lebih bisa. Nah, kenapa karena kita bilang melatih gitu? Karena dalam akuntansi itu nanti suatu saat kita terjun ke lapangan, ke kantor gitu ya, itu bakal dipakai banget karena kita nanganin suatu uang perusahaan, di mana uang itu kalau ada sesuatu selisih atau apa, kita harus mikir nih caranya Mikir gimana caranya. biar ini tuh dapat dari mana, maksudnya kekurangannya di mana gitu. Iya. Gitu, kita harus cari solusi. Lu tau gak sih jurusan hubungan internasional? Pernah tau gak? Tahu HI. Nah itu agak mirip sih sama kata akuntansi kata gue. Agak mirip. Agak mirip, cuma hubungan internasional tuh lebih kayak ke ini ya, bahas-bahas negara sosial gitu. Dan dia juga ujung-ujungnya sama, dia gimana nih muter otak agar kita tahu akar masalahnya. Sama Sama. Pernah punya pengalaman juga waktu itu, pernah ditunjuk jadi bendahara di Rohis ini. Nah pas lagi bikin anggaran itu tuh nggak balance, itu mau nangis. Nah uangnya sama di catatan tuh beda gitu. Beda, aduh nggak balance-nya berapa? Hampir 500 ribu. Tahu Tadinya aku nelpon kan ketuanya, ini gimana nih kok nggak balance 500 ribu, kata dia gini, udah nggak apa-apa ntar ditambah-tambahin aja nominalnya, kata dia kayak gitu biar ketutup. Itu nggak boleh Itu guys nggak boleh kayak sebenarnya, gitu. karena kita punya profesional. Punya profesional. Akhirnya karena kita diajarin nggak boleh kayak gitu, akhirnya aku bikin ulang lagi, Tahu di sana. catat lagi. Akhirnya apa, catatan yang itu tuh kurang, jadi nominalnya tuh ada yang kurang, tapi ada bukti transaksinya. Tuh kan. Nah, gunanya anak akuntansi tuh kayak gitu, guys. Gitu. Emang Dan sih akhirnya ternyata balance. syukur ya. Emang sih ya yang dipegang tuh berharga banget ya. Kayak aset suatu perusahaan ya nggak sih? Kwitansi yang terpenting itu. Bukti transaksinya. bukti Jadi kalau kemana-mana usahain lebih baik, kata gue, ada sih buktinya gitu. Apalagi ya kalau kalian misalnya jadi suatu anggota bendahara atau megang suatu uang teman-teman lo misalnya gitu ya, Iya. harus ada buktinya. Jangan sampai teman-teman lo itu nyangkanya lo yang macem-macem gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti, karena uang itu sensitif banget. Gitu. Kok mungkin kalau buat lo yang punya ganti nggak masalah, tapi kan tetap aja kredibilitas lo hilang gitu. Itu bener banget. Ya kan? Iya kan, jadi di komplek ini tuh ada 2 gitu loh, Mei. Yang satu Rohis, yang satu lagi remaja gitu kan. Nah yang pas remaja kan bendaharanya bukan gue kan, gue tuh waktu pas remaja sekretaris, tapi sekretarisnya nggak Seru ya? ngapain. Seru Nggak banget. ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Kayak what's wrong Waktu sekretaris Kim. Kim. Terus nah pas bendaharanya temen gue tuh yang itu gak balance banyak banget karena mereka tuh nggak ada bukti juga. iya pada hilang-hilangan. Nah Tuh. itu tuh kalian tuh harus nyimpen bukti bener-bener. Itu kita nggak bisa ya sehujan sama orang juga, tapi kan kalau kayak gitu juga kita mau ngebantah kalau itu bukan salah kita, kan kita nggak punya bukti guys. Nah, itu Tuh. Nah kalau di akuntansi itu kita yang dipelajarin seperti itu gitu. Inti dari akuntansi nanti Iya. kita bahas nih Nanti akuntansi ya. bahas. Oke, Gitu. balik lagi ke Pak wisuda gimana? wisuda. Menurut lo wisuda gimana tanggapan lo? Ih, gua enggak Wisuda, banget deh. kurang seru. Waktu itu tuh Melinda waktu pas angkatan KS nggak ikut ya wisuda? Enggak, kamu ikut ya ngisi acara. Ngisi acara waktu pas KS wisuda. Kalau misalnya lagi nggak pandemi, itu wisudanya seru banget. Udah gitu kita juga bisa jalan-jalan ke Mana? Malang. Malang prom night.
prom Kita night. nggak prom night, Kita lu nggak prom bayangin night. acara seseru itu, Seseru itu. fun itu kita nggak Kita ikut. nggak ikut karena lagi pandemi, kita nggak bisa pergi. Dan pemikiran orang tua juga pasti bakal kayak gitu sih. Bukan masalah uang ya, maksudnya uang tuh bisa dicari gitu kan. Tapi kalau keselamatan anaknya Keselamatan. nomor satu pasti. Iya, jadinya kita Ini juga nih yang bilang COVID nggak ada, sebenarnya itu sebenarnya Wah. ada. dia tuh nggak kelihatan. Jadi kalian tuh gampang ngomong kayak gitu ya. Iya, makanya harus stay safe ya, jangan lupa Tetap pakai masker. Ini kita nggak pakai masker pada dalam Kan di rumah ya, rumah. cuci tangan Cuci juga. tangan juga. Nah, itu pokoknya wisuda kita tuh simple banget ya. Jadi Datang, namanya bukan wisuda guys, cuma foto doang. foto doang. Kita datang, abis itu dikalungin, abis itu pakai baju toga selesai. Selesai. Pulang. Nggak seru banget kan? Sebenarnya menurut gue nggak seru sih. Nggak seru sih. Gua- Udah gitu, Gue udah kesel banget. iya itu ya, udah gitu kita dipisah-pisah. Kita Iya. nggak satu bareng-bareng satu angkatan gitu. Karena kan Jadi social kayak- distancing. Jadi kayak sehari itu cuma kelas angkatan 1, angkatan 2 dan nggak satu angkatan. Jadi kan gitu. kalau mau foto sama siapa? Doi. Doi. Tapi kok nggak punya sih, lu punya? Nggak punya. Kan kali aja temen-temen yang punya doi gitu kan, jadi nggak Iya bisa sih ya. foto. Ya kan? Kalau menurut lu pacaran sambil maksudnya sekolah atau kuliah itu gimana? Lu setuju tentang tanggapan itu atau gimana? Kalau aku sendiri kalau pacarannya masih sekolah nggak setuju. Kenapa? Karena Ganggu ya? ganggu. Kita tuh masih kecil gitu kan, masih belum dewasa lah, masih ABG. Bukan masalah apa ya? Apa? Gimana Kita tanggapan lu? gue Hmm, kalau gue aku campur aja ya. campur aja ya. Kalau gue itu mikir pacaran itu tuh belum waktunya. Kalau SMA atau masih belajar gitu, karena ganggu, yang pasti ganggu, ya kan. Terus abis itu butuh modal nggak sih kalau pacaran? Cowoknya ya, tapi cowok nggak juga, maksudnya cewek juga butuh sih sebenarnya, kata gue. Kayak jangan jalan apa-apa dibayarin cowok, itu enggak banget. Gue nggak terlalu suka sama spekulasi yang bilang bahwa kalau kita pacaran cowok yang harus bayarin. Enggak ya, kalau gue tuh enggak. Kayak lu masih pacaran nih sama gue gitu, gue tuh bukan tanggung jawab lu gitu kan. Iya. Kita lanjut kemana tadi Yang saya? dari pacaran Iya, kita tanggapan lo. nggak setuju nyita waktu banget. Kita kan bisa lebih produktif dengan ngikut organisasi atau apa gitu yang nambah ilmu, les gitu kan, Nambah pengalaman. dibanding pacaran. Kalau moto hidup gue itu kalau udah sukses baru pacaran. Karena lu udah gak punya beban apapun yang ditanggung gitu. Tapi ini kan tanggapan setiap orang beda-beda ya. Ada yang benar. bilang kalau pacaran itu juga penting buat nambah semangat. Sebenarnya sih kalau konotasi yang kita lihat dari sudut pandang yang baik gitu, maksudnya pacaran yang enggak, kan kalau pacaran kadang gini loh, ada orang yang kayak harus dikabarin tiap hari, harus Nah. apa. Nah kalau nggak terlalu yang begitu banget ya, menurut gua it's okay sih katanya kan. Buat nambah semangat kita juga nih, buat ngelarin suatu tugas gitu Tugas, misalnya boleh. gitu kan. Cuma kan kadang kalau pacaran terlalu posesif ya. Kadang kayak gitu, jarang ada orang yang ngerti gitu kalau kita tuh masih pelajar, masih butuh yang namanya belajar, bukan pacaran aja. Itu dia. Kayak gitu. Tuh. Aduh, kayaknya kita nggak habis nih mukbangnya. Pedes Soalnya banget. pedes banget. Nah, nanti nggak bakalan minyak nggak bakalan kita buang, kita bakal makan, kita bakal bagi ke adik-adik. Ada adik di sini 2 orang. Nah, nanti bakal bantuin kita buat ngabisin ini. Tapi kayak depan kamera Di guys. depan kamera. Rasa sampai segini aja deh cerita kita sama mukbang kita hari ini. Jangan lupa Pak, kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian atau keluarga kalian buat ya seru-seruan Seru-seruan. di atas pandemi ini. Tetap stay safe ya. Stay safe ya. Dadah. Masih semuanya.